saya Yusfira. Saya dari Prodi PGSD angkatan 2021. Saya akan memaparkan materi tentang peran dan kedudukan Tri Pusat Pendidikan. Apa sih Tri Pusat Pendidikan? Sebelum itu aku mau kasih tahu dulu nih. Nih, keterangan Ki Haji Dewantoro yaitu ada beberapa hal yang menarik nih. Ada 3 hal, yaitu keinisiafan Ki Haji Dewantoro bahwa tujuan pendidikan tidak mungkin tercapai hanya melalui satu jalur, dan ketiga pusat. Yang kedua, ini adalah ketiga pusat pendidikan tersebut harus berhubungan akrab dan serta harmonis. Yang tadi dibilang ketiga, yaitu yang informal, formal maupun non formal. Dan yang ketiga ini nih, perguruan sebagai balai wiyata yang memberikan ilmu, pengetahuan, dan pendidikan keterampilan. Nah, ini Tri Pusat Pendidikan dalam keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang dan hubungan semeda atau saudara nih, yang tadi dijelaskan, yaitu ada ibu, ada ayah, ada anak, ataupun anggota keluarga yang lainnya. Nah, pendidikan apa sih yang didapatkan kita dari keluarga, atau nanti anak dapat apa dari keluarga? Pendidikan seperti apa? Yaitu pendidikan yang pertama dalam keluarga ini, pendidikan pertama anak ini yaitu ada berada di keluarga, dan dikatakan lingkungan yang terutama karena sebagai besar dari kehidupan anak adalah dalam keluarga nih. Sehingga pendidikan yang paling banyak diterima anak adalah dalam keluarga. Nah, dalam pendidikan di keluarga, 1. Pengalaman pertama masa kanak-kanak. 2. Menjamin kehidupan emosional anak. 3. Menanamkan dasar pendidikan moral. 4. Memberikan dasar pendidikan sosial. Akhir, peletakan dasar-dasar keagamaan. Kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk mempunyai keyakinan tentang agama. Peran orang tua dalam keluarga sebagai panutan, sebagai pengajar, dan juga sebagai pemberi contoh secara khusus terhadap anak. Caranya gimana buat orang tua yang akan memberikan contoh kepada anak atau memberikan dorongan, yaitu adanya motivasi, dorongan, cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dan juga anak. Jadi sebagai calon orang tua nanti kita harus memberikan adanya motivasi untuk anak kita dan juga dorongan kasih sayang, support apa yang dia mau selagi hal itu baik, dan juga pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi. Juga tanggung jawab sosial adalah bagian dari keluarga pada gilirannya akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa, dan negara, dan memelihara dan membesarkan anak. Kita besarkan anak dengan baik ya, dan juga memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan anak. Nah, itu dari pendidikan di ruang lingkup keluarga. Bagaimana dengan pendidikan ruang lingkup sekolah? Sebenarnya kehidupan di sekolah itu merupakan bagian dari pendidikan keluarga yang sekaligus merupakan lanjutan dari keluarga, karena apa yang diajarkan keluarga belum tentu diajarkan di sekolah. Sebaliknya juga seperti itu. Apa yang sudah diajarkan di sekolah belum tentu diajarkan di rumah gitu. Jadi justru para orang tua menyuruh anaknya ke sekolah agar mendapat pendidikan yang lebih tinggi, lebih penting gitu loh. Jadi seiringnya dengan perkembangan dan peradaban manusia, sekolah ini telah mencapai posisi yang sangat sentral dalam pendidikan keluarga. Hal ini karena pendidikan telah menjadi semacam ideologi dalam proses pendidikan di sekolah. Yang dimaksud dengan pendidikan di sekolah di sini adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, tingkah, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan kuat. Ada beberapa karakteristik proses pendidikan yang berlangsung di sekolah, yaitu 1. Diselenggarakan secara khusus dan dibagi
dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarkis. Terus 2, usia anak didikan di suatu jenjang pendidikan relatif homogen. Terus 3, manusia pendidikan relatif lama sesuai dengan pendidikan yang khusus diselesaikan. Dan C, pendidikan lebih banyak bersifat akademis ataupun umum. Adanya penekanan dan juga kualitas tentang pendidikan sebagai jawaban terhadap kebutuhan di masa yang akan mendatang. Nah, ini yang terakhir adalah masyarakat. Dalam masyarakat ini adalah wadah atau wahana pendidikan, medan kehidupan manusia yang majemuk. Manusia berada dalam multi kompleks antara hubungan dan juga aksi dalam masyarakat. Masyarakat tersebut telah mulai sejak anak lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar pendidikan sekolah. Untuk agar memperjelas pengertian kita tentang lingkungan ini nih, tinjauan tentang lingkungan bukan dasar dari tempat, melainkan atas dasar peranan orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut. Jika orang tua atau anggota keluarga lain tidak berperan lagi terhadap anak, artinya tidak mengadakan pengawasan terhadap lingkungan, bermain dengan lingkungan keluarga, biarpun ya mungkin masih berada di dalam pengawasan terhadap lingkungan keluarga, biarpun dia mungkin masih berada di dalam halaman rumahnya, misalnya sedang bermain dengan kawan-kawannya, kawan-kawan sebayanya. Sebaliknya, biarpun ia tidak berada di sekitar halaman rumahnya, akan tetapi orang tua atau anggota keluarga yang lain masih tingkah laku perbuatan anak, maka dapat dikatakan bahwa anak itu berada dalam lingkungan keluarga. Yang dimaksud dengan pendidikan masyarakat itu, anak tidak diawasi oleh keluarga, jadi dia itu belajar melalui lingkungan masyarakat. Ini juga sudah ditegaskan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Haji Dewantara, bahwa pendidikan sebenarnya masyarakat itu bukan pendidikan, tapi lebih ke pengaruh. Jadi anak ini nih akan mengikuti ke arah mana nih? Lebih ke arah yang baik ataupun yang buruk, tergantung oleh lingkungan tersebut. Kita sebagai, kalau menjadi orang tua ataupun sebagai guru, kita harus sering-sering menanyakan kepada anak apa sih yang hari ini sudah dialami oleh dia, apakah mereka happy atau seperti apa, karena agar kita tahu perkembangannya dia itu seperti apa dan juga keterbukaannya dia sama kita itu seperti apa. Seperti itu. Sekian dari saya penjelasan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.